Apakah ini merupakan karya seni? Kalau ini, bagaimana dengan ini? Jawabannya ya, semuanya merupakan karya seni konseptual. Seni konseptual adalah gerakan dalam seni rupa yang mengutamakan konsep atau gagasan di balik sebuah karya dibanding perupaan karya itu sendiri. Dalam praktiknya, gerakan seni ini menggunakan beragam media yang diyakini mampu menampung kompleksitas konsepnya sehingga dibutuhkan konteks atau wacana untuk pemahaman lebih. Oleh sebab itu, para seniman konseptual seringkali memilih media ekspresi yang non-konvensional seperti performance, proses, art, video, sound, dan installation. Duto Hardono adalah seorang seniman konseptual dan pendidik yang lahir pada tahun 1985 dan tumbuh besar di Jakarta. Duto menempuh pendidikan seni rupa di ITB pada tahun 2002 dan lulus S1 pada tahun 2007. Saya latar belakangnya, backgroundnya dulu waktu kuliah studi lukis, di S2 belajar yang dari dulu pengen saya selami lebih jauh, yaitu sound. Meskipun cenderung menggunakan media bunyi dalam membuat karyanya, Duto Hardono tidak mau melabeli diri sebagai sound artist karena tidak ingin membatasi diri pada satu medium saja. Menurutnya, seniman seharusnya tidak dibatasi oleh medium karena itu juga dapat menjadi pembatas kreativitas seorang seniman. Medium itu sendiri baginya merupakan weapon of choice tergantung efektivitas dalam eksekusi karyanya. Duto sudah pernah berpameran secara tunggal maupun kelompok pada skala nasional dan internasional. Duto senang melakukan eksplorasi mengenai repetisi dalam bentuk loop. Membicarakan hubungan manusia dengan waktu, gagasan studi tentang loop memiliki makna bahwa hidup ini bukanlah sebuah garis yang linear, melainkan suatu siklus rutinitas di mana kondisi saat ini bisa jadi adalah kumpulan pengalaman sebelumnya yang membentuk diri manusia itu sendiri. Silence is a form of sound. Berbasis pendapat tersebut, Duto membuat karya loop pertamanya yang terinspirasi dari karya John Cage yang berjudul 4 Minutes 33. Karya How to Perform John Cage 4 Minutes 33 on a Tape Loop Delay as Demonstrated by a Band of Cacti merupakan karya yang memakai medium pita kaset dan Walkman. Pada seri pertama karya loop, Duto memakai pita kaset dan Walkman untuk merekam suara dari pemain saxophone marching band ITB yang memainkan komposisi secara berulang. Pita rekaman pertama digunakan untuk memutar kembali suara, lalu terdapat amplifier sehingga tercipta gaung. Sedangkan yang satu lagi digunakan untuk memberikan auto feedback. Lama-kelamaan, yang tersisa hanyalah noise hasil dari repetisi resonansi berulang. Di sini, pita kaset dipakai supaya teknis loopnya bisa lebih terlihat. Seri pertama ini menggambarkan gagasan manusia yang merupakan akumulasi dari pengalaman masa lalu. Dalam studi loop 2, Duto memutar sebuah film Indonesia pada proyektor dengan film 16 mm yang diputar berulang sehingga filmnya rapuh dan tidak kekal. Ia ingin menggambarkan degradasi atau kikisan ide yang sudah terpakai selalu terbuang. Seri ketiganya merupakan video looping seperti simbol infinity. Video tersebut menggambarkan sejumlah orang yang berteriak di roller coaster di suatu taman bermain. Di sini, Duto memakai medium digital untuk menggambarkan sesuatu yang stagnan dan konstan, atau gitu-gitu saja. Melalui konsep loop ini, Duto juga membuat beberapa karya yang kembali mengangkat tema tersebut. CC Records merupakan karya dari Duto Hardono yang bersifat interaktif. Terdapat banyak sekali potongan piringan hitam yang dibelah dua. Audiens dapat mencocokkan belahan piringan hitam ini agar mendapatkan klik yang tepat. Klik ini berasal dari jarum pemutar piring hitam yang malfungsi, tetapi justru Duto memanfaatkan malfungsi ini untuk menciptakan sebuah rhythm dan suara yang dihasilkan juga menjadi loop. Inilah kenapa karya ini diberi judul CC Records. CC itu sendiri bermaksud dua sisi piringan hitam yang dibelah lalu menciptakan bentuk huruf C. Piringan hitam ini dibeli di suatu pasar loak di Kairo, Mesir saat Duto sedang residensi di sana. Variation and Improvisation for Inharmonia Progressio.
Sejumlah aktor yang merespon dan menampilkan kata in, harmonia, dan progresio dengan skor instruksi yang disediakan oleh Duto secara berulang sehingga terjadi looping dan intonasi yang berbeda. Hal ini menghasilkan sebuah hubungan antara aktor, interpretasi para aktor terhadap skor yang diberikan, dan environment gallery performance ini diadakan. Hubungan ketiga hal tersebut menghasilkan sebuah hasil aksi reaksi. In harmonia progresio merupakan found object yang diambil dari ITB tempat Duto mengajar. Judul karya berubah makna ketika diambil di luar sumbernya. Kata-katanya dipertimbangkan kembali dalam kaitannya dengan konteks musik, sosial, dan performatif. Duto mengaku ia mulai belajar mengenai repetisi dari seniman-seniman besar seperti John Cage dan Yves Klein. John Cage yang merupakan seorang musisi eksperimental menciptakan beberapa karya fenomenal seperti salah satu contohnya 4 Minutes 33. Jika ditelaah lebih dalam, karya Cage lainnya seperti Living Room Music terdapat repetisi dalam komposisi yang ia ciptakan. Contohnya seperti pengulangan bunyi atau kata-kata yang diucapkan oleh para penampil. Bila kita bandingkan dengan karya Duto Hardono, karyanya juga banyak mengandung unsur repetisi, terutama pada seri karya. Karya seniman lainnya, yaitu Susan Phillips, kita dapat melihat beberapa persamaan terhadap karya Duto Hardono. Phillips tertarik akan bagaimana suara, ruang, dan waktu dapat saling bermediasi satu sama lain, dan menciptakan suatu karya instalasi. Pada salah satu karya Phillips, yaitu War Damage Musical Instruments, karya ini bercerita tentang bagaimana suasana yang dirasakan saat masa peperangan. Phillips menampilkannya melalui sebuah karya instalasi sound art. Sebagai seniman konseptual, karya-karya dari Duto Hardono cenderung sudah menghilangkan unsur rupa. Karyanya lebih mementingkan gagasan atau konsep hubungan manusia dengan waktu, dibandingkan dengan estetika visualnya. Hal ini sejalan dengan istilah dematerialisasi yang muncul pada pertengahan abad 20, yang merujuk kepada hilangnya performa bentuk sebagai ekspresi. Istilah ini juga sepemikiran dengan seni konseptual yang tidak seperti mematung dan melukis yang memperhatikan praktik keahliannya. Sehingga dalam beberapa kasus, seni konseptual tidak membutuhkan objek seni. Berbicara mengenai seni konseptual, karya Duto Hardono yang banyak mengeksplorasi medium bunyi ini menjadi penting. Duto secara tidak langsung memberitahukan bahwa menikmati karya seni bukanlah mengenai persoalan blind hearing ataupun deaf seeing. Ketika kita dihadapi sama sebuah karya, kita mencernanya ataupun mengalaminya itu bukan blind hearing atau deaf seeing. Salah kaprahnya kita ya, ketika kita melihat lukisan, kita mengalaminya itu secara deaf seeing, melihat secara tuli. Gitu. Yang dipakai mata aja, retina aja. Sekian video dari kami. Terima kasih karena sudah menonton. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Duto karena sudah mengizinkan kami untuk mewawancarai dan memakai dokumentasi karya untuk video ini. Terima kasih juga kepada Pak Rikrik dan Pak Patriot yang sudah membimbing kami selama proses pembuatan video ini. Tidak lupa, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia meminjamkan alat dan bahan untuk pembuatan video ini.